Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nama saya Muhammad Miftahul Munjiat, mahasiswa UINSI Syekh Nurjati Cirebon, jurusan PJJ PAI kelas A37. Baik, di sini saya akan mencoba membahas beberapa kaidah yang berkaitan dengan materi mata kuliah praktek qiraah. Materi yang akan saya bahas insya Allah yang berkaitan tentang yang pertama yaitu kaidah waqaf dan wasol, kemudian tanda-tanda baca waqaf dan wasol, kemudian yang ketiga yaitu saktah dan qot'i, kemudian yang keempat waqaf waktu wal ibtida, dan yang kelima yaitu contoh daripada bacaan waqaf dan wasol dalam Al-Quran yang insya Allah nanti akan saya praktekkan. Baik, yang pertama pembahasan mengenai waqaf dan wasol. Yang saya pahami, waqaf itu adalah menghentikan suara sesaat pada akhir suatu frase Al-Quran dengan mengambil napas dan niat untuk memulai bacaannya lagi. Jadi bisa disimpulkan bahwa pada saat seseorang atau kita sedang membaca Al-Quran, tidak seluruh ayat yang kita baca itu kita sambungkan, karena keterbatasan dan beberapa aturan-aturan kaidah tajwid yang memang sudah ditentukan dan dirumuskan oleh para ulama ahli tajwid. Jadi dalam membaca Al-Quran itu sendiri kita membutuhkan yang namanya waqaf. Waqaf itu tadi sudah saya jelaskan, yaitu berhenti, menghentikan bacaan ya sesaat, namun setelah itu kita melanjutkan kembali bacaan atau ayat Al-Quran yang sedang kita baca. Nah, waqaf sendiri itu terjadi karena ada beberapa sebab. Yang pertama, kita berhenti membaca Al-Quran pada saat akhir daripada surah. Jadi ketika akhir daripada surah ya, kita tentu akan berhenti di dalam membaca Al-Quran. Namun kemudian ketika ingin melanjutkan membaca ke surah berikutnya, boleh kita juga yaitu membaca basmalah kembali, bismillahirrahmanirrahim, dan dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Itu yang pertama. Jadi pada saat selesai habis akhir surah, kita boleh mewakafkan ya, atau berhenti. Kemudian yang kedua, wakaf itu sendiri bisa berhenti lantaran atau disebabkan akhir kalimat ya, akhir kalimat. Jadi kalau misalkan memang kalimatnya sudah sempurna dan memang di situ sudah akhir daripada kalimat, boleh kita waqaf atau sejenak berhenti di dalam membaca Al-Quran, dan kemudian kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Kemudian yang ketiga, waqaf itu sendiri bisa disebabkan karena ada tanda waqaf ya. Ini ada tanda waqaf yang kita ketahui. Tanda waqaf tersebut di dalam Al-Quran ada berupa simbol-simbol yang memang di situ ada artinya sendiri gitu. Seperti tanda waqaf mim, atau artinya lazim. Lazim itu artinya harus, maksudnya harus berhenti atau lebih
utama wakaf daripada diwasolkan. Jadi kalau misalkan ada tanda huruf mim di dalam bacaan Al-Quran, ya, tulisan Al-Quran, nah itu artinya lebih utama kita berhenti daripada kita mewasolkan kalimat tersebut. Kemudian juga ada lagi tanda-tanda seperti huruf jim, ya, huruf jim. Nah, huruf jim ini maksudnya jaiz, ya. Jaiz itu artinya boleh berhenti wakaf dan boleh terus wasol. Jadi kalau misalkan dalam bacaan Al-Quran itu kita melihat simbol atau tanda huruf jim, nah itu artinya kita boleh mewasolkan kalimat, ya, atau juga kita boleh berhenti, ya. Jadi tidak masalah mau diwakafkan, tidak masalah mau diwasolkan juga tidak masalah, ya. Yang namanya juga di sini artinya jaiz. Kemudian juga ada tanda wakaf yaitu lam, ya, atau lam alif, ya. Artinya la wakaf fihi. Arti la wakaf fihi itu tidak ada wakaf, artinya wasol, lebih baik walaupun pada akhir ayat. Jadi walaupun misalkan kita sudah melihat bahwa bacaan kita itu sudah sampai pada akhir ayat, namun kemudian kita melihat tanda wakaf lam, ya, maka di situ menegaskan bahwa di situ tidak ada wakaf, ya, tidak boleh wakaf, ya. Artinya harus diwasolkan atau diwasolkan lebih baik walaupun pada akhir ayat. Nah, ini tanda-tanda wakaf itu sendiri sebenarnya banyak sekali dalam Al-Quran, ya, dan tidak mungkin saya jelaskan, ya, semuanya. Ini hanya salah satu daripada contoh-contoh yang memang ada. Kemudian juga di sini saya akan menjelaskan tentang wasol, ya. Wasol itu sendiri adalah memulai lagi bacaan setelah berhenti, ya. Jadi wasol itu menyambung, ya. Wasola itu menyambung daripada ayat, ya, atau kalimat yang Al-Quran tersebut kita baca. Nah, itu pembahasan daripada wakaf dan wasol. Selanjutnya di pembahasan daripada wakaf dan wasol tadi sudah saya sedikit jelaskan mengenai tanda-tanda wakaf dan wasol. Nah, berikut adalah tanda-tanda wakaf wasol di dalam Al-Quran. Setidaknya ada 13, ya, yang saya pahami, 13 tanda wakaf dan wasol di dalam kita membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu wakaf tam. Wakaf tam yaitu wakaf sempurna. Wakaf yang dibaca secara sempurna tanpa memotong di tengah-tengah bacaan. Arti ayatnya pun tidak akan terpengaruh karena tidak berhubungan dengan bacaan sebelumnya atau maupun selanjutnya. Kemudian yang kedua ada tanda wakaf kafi. Disebut wakaf kafi sebagai wakaf yang memadai, yaitu wakaf yang dibaca dengan tidak melakukan pemotongan di tengah kalimat, tetapi masih memiliki hubungan makna dengan kalimat sebelumnya maupun selanjutnya. Kemudian yang ketiga, wakaf hasan, yaitu kalimat yang tidak memiliki hubungan arti dengan kalimat selanjutnya, tetapi kalimat tersebut masih berhubungan dengan kalimat selanjutnya. Kemudian yang keempat, wakaf qabih. Wakaf qabih itu secara kalimat
tidak sempurna atau memotong kalimat yang tidak memiliki hubungan arti ya, tapi masih punya hubungan dengan kalimat yang sesudahnya. Nah, adapun waqaf yang tanda-tanda waqaf yang terdapat di dalam Al-Quran ya, yaitu yang pertama waqaf lazim. Nah, ini biasanya simbolnya huruf mim ya. Tadi sudah dibahas di pembahasan mengenai kaidah daripada waqaf dan wasol. Kemudian yang kedua waqaf la wasol ya. Nah, juga tadi sudah dibahas di dalam pembahasan kaidah waqaf dan wasol ya. Nah, yang ketiga tanda waqaf waslul ula ya. Nah, waslul ula ini belum saya bahas, coba akan sedikit saya bahas. Nah, biasanya waqaf waslul ula ini ditandai dengan simbol huruf so dan lam ya. Sola ya. Artinya diutamakan untuk melanjutkan. Jika kita menemukan tanda waqaf waslul ula, maka sebaiknya ya untuk berhenti ya. Kita diperbolehkan untuk berhenti atau melanjutkan. Akan tetapi lebih utama kita melanjutkan bacaan. Kemudian ada juga waqaf mu'annaqah atau muraqabah ya. Artinya berhenti di salah satu tanda waqaf ini akan selalu muncul sebanyak 2 kali. Dan kita harus berhenti di salah satu tanda waqaf tersebut ya. Kemudian selanjutnya yaitu tanda waqaf jaiz ya. Tanda waqaf jaiz juga sudah saya jelaskan di dalam kaidah waqaf dan wasol tadi di awal. Boleh berhenti atau boleh melanjutkan. Simbolnya itu huruf jim. Selanjutnya waqful ula ya. Waqful ula. Waqful ula itu ditandai dengan huruf qaf ya. Yang di situ bersambung dengan huruf alif dan huruf lam. Berarti diutamakan berhenti apabila pada ayat Al-Quran terdapat tanda waqaf qala, lebih utama untuk berhenti pada kata yang terdapat tanda waqaf tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu waqaf saktah ya. Waqaf saktah ini berhenti sejenak tanpa bernapas. Apabila terdapat tanda waqaf saktah, maka yang harus dilakukan yaitu berhenti sejenak sehingga memutus bacaan, tapi tidak boleh bernapas ya. Nanti akan ada pembahasan tersendiri mengenai waqaf saktah ini ya. Selanjutnya di sini juga ada waqaf mutlak ya. Waqaf mutlak ditandai dengan huruf to ya. Artinya apabila kita menemukan tanda waqaf to pada bacaan dan di dalam bacaan Al-Quran, maka kita harus berhenti ya. Harus berhenti. Kemudian selanjutnya yaitu waqaf murokhas ya. Murokhas. Tanda waqaf murokhas ini ditandai dengan huruf so, berarti tidak berhenti. Selama tidak menemukan alasan untuk berhenti atau kehabisan napas karena panjangnya suatu ayat, maka kita meneruskan bacaan Al-Quran yang sedang kita baca. Kemudian yang 10 yaitu waqaf qabih. Waqaf qabih ini ditandai dengan huruf qaf ya, artinya diutamakan untuk melanjutkan apabila pada ayat Quran terdapat tanda waqaf qabih ya. Ini lebih baik diutamakan untuk melanjutkan bacaan. Jadi lebih baik dilanjutkan bacaannya ketimbang diwaqafkan atau berhenti. Selanjutnya yaitu waqaf mujawaz. Waqaf mujawaz ini ditandai dengan huruf zai. Berarti lebih diutamakan untuk melanjutkan. Untuk tanda waqaf mujawaz ini, maka kita dianjurkan untuk melanjutkan bacaan yang sedang kita baca.
Selanjutnya yaitu waqaf kadzalik, ditandai dengan huruf kaf ya. Berarti sama dengan waqaf sebelumnya. Jadi apabila kita menemukan tanda waqaf kaf, maka kita harus menyamakan dengan tanda waqaf sebelumnya. Selanjutnya yaitu yang terakhir waqaf mustahab. Waqaf mustahab ini ditandai dengan huruf qaf ya fa ya, berarti diutamakan berhenti. Apabila kita menemukan tanda waqaf dengan simbol qaf ya fa, ini dianjurkan lebih baik untuk berhenti saja daripada melanjutkan. Nah, itu mengenai tanda-tanda waqaf dan wasol di dalam Al-Quran. Selanjutnya saya coba akan membahas mengenai kaidah daripada saktah dan qat'i ya. Secara bahasa arti daripada saktah yaitu diam sejenak. Sedangkan yang dimaksud dengan saktah menurut ilmu tajwid adalah memutuskan bacaan sejenak pada akhir kata tanpa bernapas sama sekali. Kemudian melanjutkan kembali bacaan berhentinya pada saktah lebih singkat daripada waqaf ya. Dan saktah ini juga disebut waqaf ringan di dalam istilah ilmu tajwid. Sedangkan qat'u secara bahasa adalah memotong. Sedangkan yang dimaksud dengan qat'u ialah memberhentikan bacaan Al-Quran secara langsung dengan tujuan berhenti dari bacaan tersebut, sehingga jika ia harus membaca ta'uz jika hendak membaca Al-Quran kembali. Nah, di dalam Al-Quran sendiri hukum saktah terdapat di dalam beberapa surah. Di antaranya di dalam surah Al-Kahfi ya, ayat 1 sampai 2. Nah, biasanya saktah ini, hukum saktah ini ditandai dengan huruf ya sin ya, huruf sin, atau juga dengan tulisan secara sempurna yaitu saktah ya. Kemudian juga ada juga di dalam surah Yasin ya. Surah Yasin ayat ke-52. Selanjutnya ada juga di dalam surah Al-Qiyamah ayat 27. Ayat 27. Kemudian juga dalam surah Al-Mutaffifin ya. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kemudian juga ada berikut contoh-contoh daripada contoh bacaan saktah ya. Tidak semua saya akan praktekkan, di sini hanya beberapa saja ya. Di dalam surah Yasin contohnya. Ini seperti ini tanda atau contoh bacaan saktahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kemudian di sini juga saya akan mencoba membacakan salah satu contoh hukum saktah
pada surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, itulah contoh daripada bacaan saffah. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan tentang al-waqfu wal ibtida. Nah, di dalam ilmu waqf wal ibtida tentang letak berhenti dan mengawali bacaan adalah satu dari beberapa ilmu Al-Quran yang tidak boleh diabaikan dalam memahami makna-maknanya. Nah, oleh karena itu, di dalam mempelajari ilmu Al-Quran, kita juga mesti memahami bahasa Arab sebagai bahasa pendukung ya. Nah, dikhawatirkan karena dalam membaca Al-Quran terkadang kita belum memiliki fasahatul lisan yang baik ya. Nah, oleh karena itu selain fasahatul lisan juga kita mesti mengetahui arti daripada makna Al-Quran itu sendiri ya, agar supaya kita tidak mewakafkan kalimat secara sembarangan. Nah, kesalahan-kesalahan yang tadi ya bisa kita rasakan ya, seperti kesalahan meletakkan waqaf dan ibtida, terkadang bahkan dapat menjerumuskan pembaca Al-Quran dalam kekafiran. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, karena makna yang dihasilkan menjadi rusak. Nah, oleh karenanya bagi yang belum menguasai ilmu ini sangat tidak disarankan menafsirkan Al-Quran ya, karena besar sekali resikonya ketika kita salah bila menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Seperti dalam kajian ilmu tafsir, waqaf dan ibtida juga menjadi salah satu sebab perbedaan penafsiran oleh di kalangan para ulama ahli tafsir ya. Nah, di sini saya coba akan sedikit membahas satu ayat ya yang berkaitan tentang waqaf dan ibtida ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-96. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. Nah, ayat ini diperselisihkan waqaf dan ibtida'nya oleh para ulama karena perbedaan pemahaman mereka terhadap ayat ini. Umumnya para mufasir memahami bahwa yang ingin hidup 1000 tahun adalah orang Yahudi. Oleh karenanya mereka membaca waqaf atau berhenti pada kata asyraku ya. Nah, sebagaimana tanda waqaf pada kata tersebut di dalam mushaf ya, ada tanda waqaf yaitu waqaf jaiz. Tetapi ada beberapa mufasir di antaranya Abdul Aliyah dan Rabi'i ya, yang memahami bahwa yang ingin hidup 1000 tahun adalah orang-orang Majusi atau orang-orang musyrik. Nah, oleh karenanya mereka membacanya atau membaca waqaf berhenti pada kata haya ya, kata haya. Jadi bisa dibacanya wa minal ladzina asyraku yawaddu, menjadi awal kalimat sesudahnya ya. Jadi wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya ya. Kemudian dilanjutkan wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah.
Nah, ini beberapa perbedaan pandangan di kalangan para ahli tafsir ya mengenai pembahasan wakaf dan ibtidah ya. Nah, oleh karena itu disarankan bagi yang belum memahami betul tentang ilmu ini untuk tidak menafsirkan Al-Quran dengan sendirinya. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai contoh wakaf, bacaan wakaf di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu wakaf lazim atau yang biasa kita temukan simbolnya yaitu huruf mim ya. Nah, wakaf lazim ini ya harus berhenti ya, harus berhenti. Nah, ini contohnya ada di dalam surah Al-An'am ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Itu contoh bacaan wakaf lazim. Yang kedua, wakaf la wasol ya. Wakaf la wasol itu biasa ditandai dengan huruf lam ya, lam alif. Artinya tidak boleh berhenti ya. Jadi kalau kita menemukan tanda simbol la, maka itu tidak boleh berhenti. Contohnya terdapat dalam surah An-Nahl ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum. Nah, di situ ada tanda wakaf ya, dengan diberikan simbol la ya di kalimat thayyibin. Kemudian ada tanda wakafnya. Kemudian lanjutannya yaquluna salamun alaikum. Nah, kita tidak boleh berhenti di kata thayyibin, tapi langsung disambungkan thayyibina yaquluna salamun alaikum. Selanjutnya ada juga wakaf waslul ula atau biasanya ditandai dengan simbol so, huruf so dan lam ya, shola. Nah, artinya itu diutamakan untuk melanjutkan. Contohnya ada di dalam surah Az-Zukhruf ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Dan di sini lebih diutamakan untuk dilanjutkan kalimatnya. Jangan berhenti di liqaumik, tapi lebih utama dilanjutkan. Wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Selanjutnya ada wakaf mu'annaqah atau muraqabah ya. Artinya berhenti di salah satu tanda wakaf ini akan selalu muncul sebanyak 2 kali. Kita harus berhenti di salah satu tanda wakaf tersebut ya. Contohnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kemudian selanjutnya ada tanda wakaf jaiz ya. Dan biasa
simbolnya, yaitu bisa kita temukan dalam Al-Quran yaitu huruf jim ya. Artinya boleh berhenti atau boleh melanjutkan. Ada di dalam surah Az-Zukhruf ayat 35 contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zukhrufa wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Nah itu diwakafkan. Bagaimana? Boleh apa tidak boleh? Dan boleh juga dilanjutkan. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zukhrufan wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Nah itu contoh daripada wakaf jaiz. Selanjutnya yaitu wakful aula, atau biasa kita temukan simbolnya dalam Al-Quran yaitu huruf qaf dan lam. Nah jika kita menemukan simbol tersebut, maka itu tandanya wakful aula, artinya diutamakan, berhenti. Contohnya ada dalam surah Al-Maidah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Selanjutnya yaitu tanda wakaf saktah ya. Biasa kita temukan dalam Al-Quran simbolnya huruf sin ya. Saktah itu adalah berhenti sejenak tanpa bernapas, atau bisa juga simbolnya secara sempurna, tulisan saktah ya. Nah ini dalam Al-Quran saktah hanya ada pada 4 tempat ya, yaitu pada Quran surah Al-Qiyamah ayat 27, kemudian Quran surah Yasin ayat ke 52, kemudian Quran surah Al-Kahfi ayat 1, dan Quran surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Nah saya akan coba membacakan salah satu contoh di antaranya, yaitu surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah itu adalah contoh bacaan saktah. Selanjutnya ada lagi contoh bacaan wakaf mutlak. Biasa kita temukan simbolnya huruf po ya. Selanjutnya ada lagi wakaf murakhas ya. Murakhas itu huruf simbolnya yaitu huruf so. Kemudian wakaf qobi ya. Wakaf qobi itu yaitu wakaf yang apabila kita wakafkan itu artinya jelek ya. Diutamakan untuk melanjutkan. Kemudian ada lagi wakaf mujawaz, yaitu biasa ditandai dengan huruf zai. Selanjutnya wakaf kadzalik ya. Kemudian yang terakhir wakaf mustahab ya, atau biasa kita temukan simbolnya dengan huruf qaf ya, fa atau qif ya, diutamakan berhenti. Nah itu mungkin beberapa penjelasan yang bisa saya sampaikan pada materi tentang materi yang berkaitan tentang wakaf dan wasol ya. Kurang lebihnya mohon maaf karena masih dalam tahap belajar. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.